Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, sering kita bertanya, benarkah Tuhan memberkati kita? Tetapi bacaan hari ini jelas mengatakan, Tuhan setia dan memberkati siapapun yang melayani Dia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta, kami anak-Mu sungguh bersyukur atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu untuk selalu tekun dan setia melayani Engkau dengan ketulusan hati. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Ada hal yang amat sangat menarik di dalam bacaan pertama. Di dalam kitab pertama Raja-Raja, kita mendengarkan bagaimana Elia melayani Tuhan dan bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang melayani Dia dengan totalitas. Ketika Nabi Elia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan untuk menepi di tepi sungai, bersembunyi di sebuah gua, akhirnya Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk mengantarkan roti, daging, dan segala macamnya. Apa yang tidak mau dikatakan di dalam kitab pertama Raja-Raja? Kitab pertama Raja-Raja hendak menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan selalu setia menjaga orang yang selalu dalam totalitas melayani Dia. Hal ini semakin ditegaskan di dalam sabda bahagia pada hari ini. Di dalam Matius mengatakan bagaimana orang miskin itu mestinya berbahagia di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mungkin kita tertawa ketika mendengar bagaimana mungkin kita miskin, tetapi kita mesti berbahagia. Tetapi kita belajar dari Nabi Elia. Dia berbahagia di dalam totalitasnya. Ia berbahagia karena Tuhan menjaganya. Ia berbahagia karena Tuhan menjamin hidupnya. Miskin di hadapan Allah berarti tidak menjadikan keperluan fisik, keperluan material, keperluan duniawi sebagai acuan yang utama di dalam hidupnya. Tetapi berserah diri, totalitas, itu yang kita pelajari. Bukan karena kita tidak boleh kaya, kita harus miskin, bukan. Tetapi yang ingin diajarkan ialah totalitas, rasa untuk bersyukur. Kadang kita baru bangun tidur sudah mengeluh, ya sudah pagi lagi, harus bekerja lagi. Mari kita awali hidup kita, hari-hari kita dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan atas malam yang begitu indah. Kini aku akan melakukan pekerjaan, berikanlah aku berkat-Mu, dan aku akan berusaha untuk tetap semangat di dalam pekerjaan. Akan berbeda efeknya daripada kita yang setiap hari mengeluh, dan mengeluh. Mari kita belajar untuk bersyukur atas berkat rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jelas di sini juga dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang membawa damai, merekalah anak-anak Allah. Jangankan membawa damai untuk dikritik. Apalagi kita berbuat salah, mungkin kita akan dihujani kritik. Apa yang hendak diinginkan oleh Yesus dari sabda bahagia ini? Hendaknya hidup kita baik, selalu menjunjung tinggi kebenaran, membawa kedamaian. Dimanapun kita tinggal selalu ada orang suka dan tidak suka. Tetapi jika kita terus menebarkan kedamaian, menebarkan kebenaran, selalu bersikap rendah hati, maka sukacitalah dan kita akan memenangkan pertandingan di dalam persiaran hidup kita. Pertanyaannya, beranikah kita
selalu membawa damai, hidup di dalam kebenaran, dan bersikap rendah hati, serta memberikan diri secara total di dalam pelayanan Tuhan. Semoga hari ini melalui sabda bahagia ini menjadikan kita untuk lebih berpikir positif di setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, di era new normal ini mungkin banyak dari kita merasa miskin. Tetapi akan lebih bersuka cita jika kita miskin di hadapan Allah. Tetapi mentalitas miskin itu kita buang jauh-jauh, karena kita semua bisa ketika kita mau berusaha sebagaimana Elia. Ketika Elia berusaha mendengarkan apa yang menjadi rencana Allah, ia dijaga dan dipelihara Allah. Maka saya yakin kita pun di dalam iman kita, ketika kita mengikuti apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita di era new normal ini, Tuhan akan menjaga. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan takut. Amin.